Pendeta, kalau boleh saya bertanya juga, ketika Yesus membicarakan Injil kepada orang Yahudi, itu mana Injil by Yesus? Saya yang bertanya. Lalu orang ini tanya, mana Injilnya? Saya yang bertanya. Disinilah dia tidak memahami apa arti Injil. Kalau kita membahas tentang satu makna kata, kita harus mengingat bahwa kata-kata itu satu kata bisa punya makna lebih dari satu. Mereka itu selalu mengukur kita ya dengan definisi yang ada di kepala mereka tanpa bertanya apa yang kita maksud. Tapi dia menyerang orang dengan makna atau bertanya, sebenarnya bertanya yang sifatnya lebih tepat mempertanyakan sesuatu. Jadi jangan dipaksakan konsep uniripa ini harus diikuti oleh orang-orang Kristen. Tidak bisa. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini, secara khusus, saya akan membahas satu topik menarik. Pendeta Ezra Soru membongkar kekeliruan uniripa apologet Islam yang mengajukan pertanyaan. Ketika Yesus memberitakan Injil kepada orang Yahudi, mana Injil by Yesus? Sebelum saya lebih jauh memberikan beberapa catatan penting terkait dengan hal ini, mari kita saksikan dulu pertanyaan yang diajukan oleh uniripa berikut ini. Pak Pendeta, kalau boleh saya bertanya juga, ketika Yesus membicarakan Injil kepada orang Yahudi, itu mana Injil by Yesus? Saya yang bertanya. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyimak dan menyaksikan pertanyaan yang diajukan oleh uniripa kepada hambanya Pendeta Ezra Soru. Nah, untuk semakin seru ulasan pembahasan ini, kita akan menyaksikan respon, tanggapan, sekaligus jawaban telak dari hambanya Pendeta Ezra Soru yang membongkar kedangkalan berpikir sekaligus kekeliruan dari uniripa apologet Islam. Oleh karenanya, mari kita saksikan penjelasan dari hambanya Pendeta Ezra Soru. Dia bilang, saya yang bertanya, lagi-lagi itu beban pembuktian dia lempar ke kita. Padahal sebenarnya beban pembuktian dari seluruh pembicaraan ini ada pada mereka. Matius 4 ayat 23 ya. Kalau saudara lihat ayat ini, Yesus berkeliling di seluruh Galilea. Dia mengajar di rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah. Lalu orang ini tanya, mana Injilnya? Saya yang bertanya. Disinilah dia tidak memahami apa arti Injil. Kalau kita membahas tentang satu makna kata, kita harus mengingat bahwa kata-kata itu satu kata bisa punya makna lebih dari satu. Dan kadang-kadang itu mengalami perkembangan makna. Saya waktu mengajar soal makna kata, saya bilang kata-kata itu kadang-kadang mengalami penyempitan makna, kadang-kadang mengalami perluasan makna dari makna asli. Saya beri contoh kalau kata itu menyempit maknanya. Misalnya kata Natal. Natal itu dari kata Latin, Natalia, Natalius, itu Natal, itu artinya hari kelahiran. Kalau memang Natal itu artinya hari kelahiran, ya semua orang punya hari kelahiran. Berarti semua orang punya Natal. Pak Andre punya Natalnya tanggal sekian. Pak Anton punya Natal tanggal sekian. Pak Daniel punya Natal sekian. Saya juga Natal ada. Tapi hari ini kalau kita bicara Natal, orang sudah tidak pikir, oh itu Natalnya Pak Daniel atau Natalnya Pak Andre. Tidak. Orang langsung pikir itu hari lahirnya Yesus. Berarti Natal itu adalah satu kata yang berlaku untuk semua orang, bisa untuk semua orang.
Tapi hari ini kalau kita bicara Natal, semua mengerucut menjadi hari kelahiran Yesus. Itu berarti bahwa kata Natal mengalami penyempitan makna. Aslinya luas, lama-lama jadi sempit. Tapi ada kata yang aslinya bermakna sempit, lama-lama menjadi meluas. Saya beri contoh misalnya kata-kata orang Timor. Kalau kami yang di NTT itu kan ada banyak suku. Ada suku Sabu, suku Alor, suku Flores, suku Sumba, suku Timor itu ada. Saya orang suku Rote, maka saya bukan orang Timor, saya orang Rote. Jadi kalau ada di Kupang sini, yang orang Timor bangun, saya tidak akan bangun. Kalau saya bukan orang Timor. Tapi pada waktu saya dulu kuliah di Malang, lalu pas Natalan ada Natal orang Timor. Saya ikut. Teman dari Sumba juga ikut. Teman dari Alor juga ikut. Bukan hanya itu, malah teman dari Ambon juga ikut, teman dari Papua juga ikut. Maka ternyata kata Timor, orang Timor itu mengalami perluasan makna. Tidak peduli saya Rote, Alor, Flores, Sumba, Ambon, Papua, kita semua disebut sebagai orang Timor. Berarti Timor itu aslinya hanya kecil untuk Atoin Meto yang ada di NTT sini. Tapi ternyata di luar NTT Timor itu mulai mencakup Rote, Alor, Flores, Sumba, Ambon, Papua, semua Timor. Kata Timor mengandung perkembangan dari sempit menjadi meluas. Nah, dari itu kita bisa lihat kata Injil. Injil itu ternyata mengalami perluasan makna. Kata Injil itu pada aslinya arti katanya itu adalah kabar baik. Kalau kita lihat di Injil Lukas pasal 4, Roh Tuhan ada padaku sebab ia telah mengurapi aku, ia menyampaikan kabar baik. Kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya, saudara lihat yang saya ini, kata gospel. Ini kata Yunaninya adalah euangeliso, euangelion, itu artinya kabar baik. Jadi memang arti pertama dari Injil itu adalah kabar baik. Jadi Yesus menyampaikan kabar baik. Tapi apa artinya kabar baik tentang apa? Itu kabar baik tentang karya Allah dalam konteks menyelamatkan manusia. Itu kabar baik. Jadi Yesus datang ke dalam dunia, berbicara tentang dia diutus oleh sang Bapaknya demi misi penyelamatan dunia ini. Itu Injil. Lalu kata ini ternyata mengalami perkembangan makna dengan menunjuk kepada 4 kitab yang kita sebut sebagai kitab Injil. Nah, ini Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tapi lama-lama Injil itu juga mengandung perkembangan makna lagi mencapai seluruh kitab suci Kristen. Ini juga disebut sebagai Injil. Maka ya misalnya dia, kita dibagikan Injil. Dibagikan Injil, ternyata yang dimaksudkan adalah Alkitab. Kejadian sampai Wahyu. Maka kejadian sampai Wahyu itu juga bisa disebut Injil, ya karena seluruhnya, inti dari seluruh kitab suci itu adalah kabar baik tentang keselamatan dari Allah. Tapi kalau kita bicara begini, seluruh kejadian sampai Wahyu, itu adalah Injil. Kalau kita bicara dalam pengertian yang kedua, ya maka kisah para rasul bukan Injil, Roma bukan Injil, hanya ini aja. Nah, sekarang si Rifa itu baca Yesus beritakan Injil. Kalau dia tanya mana Injilnya, itu karena di otak dia tuh ada ini, atau minimal ini, yang dalam bentuk kitab. Dia nggak sadar bahwa pada waktu itu, bahkan kitab-kitab perjanjian baru pun belum ada. Jadi yang Yesus maksudkan tuh ini. Dimasukkan dalam Matius 4 tuh ini. Yesus menyampaikan kabar baik. Nah ini yang tadi persoalannya adalah pada definisi.
Mereka itu selalu mengukur kita ya dengan definisi yang ada di kepala mereka tanpa bertanya apa yang kita maksud. Saya juga ada lihat video Rifa yang lain ya, yang mana dia menuduh Yesus itu pelupa. Nanti kalau saya ada waktu lagi kita ngumpul, kita bahas itu lagi. Tapi jelas di sini bahwa dia betul-betul tidak mengerti apa makna kata, tapi dia menyerang orang dengan makna atau bertanya, sebenarnya bertanya yang sifatnya lebih tepat mempertanyakan sesuatu yang pikirannya lain daripada yang ini. Asumsi di balik pikiran itu adalah Injil atau adalah sebuah kitab. Padahal ayat itu berbicara tentang Injil yang diberitakan. Yesus menyampaikan kabar baik tentang rencana keselamatan Allah bagi manusia. Baik Bapak Ibu Saudara, hal pertama-tama yang ingin saya tegaskan kepada kita. Banyak sekali dari saudara-saudara kita berkeyakinan lain. Model seperti Uni Rifa ini. Mengajukan pertanyaan kepada orang-orang Kristen, termasuk kepada apologet Kristen. Tapi pertanyaannya tidak berbobot. Bahkan ada kesan seringkali ingin tahu sebenarnya lebih dalam apa yang dimengerti, dipahami oleh orang-orang Kristen. Oleh karena memang tidak punya dasar pengetahuan yang memadai terkait dengan apa yang ditanyakan. Di sisi lain, orang-orang yang suka membuat pertanyaan terkait dengan doktrin ajaran kekristenan sampai kepada hal-hal yang substansial, paling pokok, paling utama. Terkait dengan konsep ketuhanan atau konsep Allah, terkait dengan Yesus, terkait dengan originalitas Alkitab, dan lain sebagainya. Sebenarnya mereka sudah memiliki konklusi kesimpulan sendiri dulu. Bahwa yang benar tentang kekristenan bla 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 bla. Begini. Di luar dari apa yang mereka mengerti dan pahami yang begitu sempit, dangkal, dan miskin. Seperti katak di bawah tempurung. Katak merasa ini sudah dunia saya. Tapi ketika tempurung atau batok kelapa itu dibuka, gak ada apa-apanya. Mereka mengajukan pertanyaan. Kadang-kala membuat kita menjadi geli, tersenyum dan tertawa. Dan pertanyaan seperti inilah yang dilontarkan oleh Uni Rifa dengan sangat percaya diri bahwa Pendeta Ezra Soru akan kewalahan untuk menjawab pertanyaannya. Tetapi saya sangat bangga dengan hambanya Pendeta Ezra Soru. Beliau menjelaskan secara detail apa yang dimaksud dengan Injil dalam konteks pemahaman kekristenan secara akurat, benar, dan bertanggung jawab. Nah, sekarang begini Bapak Ibu Saudara. Saudari kita Uni Rifa ini membuat pertanyaan demikian karena sudah ada dulu di dalam pola pemikiran beliau bahwa Taurat diturunkan kepada Musa, Zabur kepada Daud, Injil kepada Isa. Berarti ada kitab yang diturunkan. Saudara dikasih Tuhan. Sekalipun saya memberikan catatan dalam konteks kekristenan, penulis Zabur atau Mazmur tidak hanya Daud, sekalipun mayoritas Daud. Ada di sana penulis-penulis lain, termasuk Musa, Asaf, dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu dan tegaskan saat ini. Pola pikir yang dimiliki oleh Uni Rifa ini, yang bertitik tolak dari keyakinannya, kepercayaannya, bahwa ada Taurat yang diturunkan kepada Musa, Zabur kepada Daud, Injil kepada Isa. Maka mana Injil by Yesus? Mana kitab atau buku Injil yang diberitakan oleh Yesus? Itu yang menjadi pertanyaan beliau. Dan saya punya prediksi, perkiraan. Ketika Uni Rifa melontarkan pertanyaan ini kepada hambanya Pendeta Ezra Soru, maka Pendeta Ezra Soru tidak akan bisa menjawabnya.
Menurut Uniripa ini adalah pertanyaan jitu, telak, dan mematikan. Tapi bagi kami orang-orang Kristen ini sangat-sangat dangkal. Ini sama dengan pertanyaan anak sekolah minggu. Bahkan sekolah minggu kami pun bisa menjawabnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang sering saya tegaskan kepada setiap kita. Ketika ada orang-orang di luar sana mencoba memahami doktrin ajaran dalam kekristenan, yang tentunya bertitik tolak secara utama dari Alkitab atau Bible, ada teknik-teknik khusus, ada pelajaran mendasar yang harus kita mengerti dan pahami ketika mencoba memahami Alkitab. Dengan kata lain, saya mau tegaskan saat ini, dapat dipastikan 1000%, mengutip pernyataan dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, 1000%. Tidak pernah ada dalam sejarah kekristenan, termasuk orang-orang Yahudi, ada kitab yang turun dari langit. Tidak ada. Justru dalam konteks kekristenan, kitab itu kemudian dituliskan, peristiwanya terjadi dulu. Sebagai contoh, perjalanan bangsa Israel, perbudakan bangsa Israel di Mesir. Terus bagaimana mereka eksodus keluar dari Mesir selama di padang gurun 40 tahun. Nanti akhirnya oleh kepemimpinan Yosua mereka masuk ke tanah Kanaan. Peristiwa itu terjadi dulu dong. Baru peristiwa perjalanan sejarah bangsa Israel ini dituliskan berupa kitab-kitab yang sudah kita pegang sekarang, yaitu Alkitab. Termasuk bagaimana Allah menciptakan dunia ini. Bagaimana manusia jatuh dalam dosa. Bagaimana Tuhan menyelamatkan Nuh. Bagaimana Tuhan memilih Abraham, Ishak, Yakub. Nanti dari keturunan Yakub ada Israel. Jadi ada dulu sejarah perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Dalam tuntunan pimpinan Tuhan. Itulah yang akhirnya dibukukan, dituliskan. Berupa kitab-kitab yang kita sebut dengan Alkitab, 39 kitab perjanjian lama, dan 27 kitab suci perjanjian baru. Ada 66 kitab. Jadi tidak pernah ada kitab yang turun dari langit. Itu bukan konsep kekristenan. Sama juga dengan peristiwa Yesus di dalam kitab-kitab Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Apa peristiwa yang telah terjadi dari kelahiran Yesus? Bagaimana dia besar? Bagaimana dia nanti mulai pelayanan umur 30 tahun? Bagaimana dia mendapatkan tantangan dari orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli Taurat? Bagaimana dia nanti ditangkap, disidang, bagaimana nanti dia akhirnya diputuskan untuk disalibkan, bagaimana disalibkan, bagaimana dia mati, bagaimana bangkit, bagaimana dia menampakkan diri 40 hari, bagaimana dia naik ke sorga. Itu terjadi dulu, semua peristiwa itu baru dibukukan. Jadi kitab-kitab dalam Alkitab. Itu konteks Kristenan. Jadi jangan dipaksakan konsep Uniripa ini harus diikuti oleh orang-orang Kristen. Tidak bisa. Karena proses pewahyuannya berbeda. Ini yang tidak boleh dipaksakan. Kalau itu dipaksakan, ia tidak akan klop. Biarlah Uniripa memahami keyakinannya seperti itu. Orang-orang Kristen memahami keyakinannya seperti yang sudah saya jelaskan. Memang apa yang disampaikan oleh hambanya pendeta Ezra Solo. Yesus memberitakan Injil, bukan ada kitab yang diberitakan. Bukan begitu maksudnya. Yesus membuka kitab Injil yang telah diterima dia dari sorga, turun dari atas. Inilah kitab Injil yang turun itu, dan inilah yang kuberitakan. Bukan. Yesus memberitakan Injil. Injil itu artinya kabar baik. Kabar baik bagaimana rencana penyelamatan Allah
Allah bagi manusia yang berdosa. Itu yang diberitakan. Bukan kitab tertentu yang dipegang Yesus. Baru dari kitab ini bertitik tolak Yesus mengajar. Tidak. Ya, konteks yang diberitakan oleh orang-orang percaya adalah Injil tentang Yesus Kristus. Dalam konteks sekarang, dalam konteks gereja Tuhan sepanjang sejarah segala abad. Tapi ketika Yesus memberitakan Injil, Injil artinya kabar baik. Kabar yang menyelamatkan. Bagaimana Allah menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan saya pikir saya tidak perlu lebih luas, lebih dalam lagi menjabarkan apa yang disampaikan oleh hambanya, Pendeta Ezra Soro. Mengalami perkembangan pengertian Injil itu. Mengalami perkembangan bukan penyesatan, tapi pemikiran yang semakin lebih luas, lebih mendalam dalam konteks ruang dan waktu. Di masa Yesus, ketika Yesus memberitakan Injil, yang memberitakan kabar baik, kabar keselamatan kepada manusia yang berdosa. Sebabnya Yesus berkata, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Itulah yang diberitakan Yesus. Nah, murid-murid Kristus sekarang ini memberitakan Yesus yang telah lahir. Sang Firman telah nujul turun menjadi manusia. Di mana Yesus pelayanannya di dunia ini mengalami kematian, kebangkitan, telah naik ke sorga. Itulah yang diberitakan sebagai rumusan dari Injil itu. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 15, dikatakan demikian dalam 1 Korintus 15 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Nanti akan ada lagi banyak penampakan di sini setelah kebangkitannya. Saksi kematian Kristus banyak, saksi kebangkitan Kristus banyak. Jadi penyaliban, kematian, kebangkitan Kristus itu adalah peristiwa historis, peristiwa sejarah, baik itu dari ahli-ahli sejarah yang bukan orang Kristen, dan juga bertitik tolak dari fakta data Alkitab. Jelas direkam sedemikian rupa. Jam berapa ditangkap, jam berapa disalibkan, ada semua rentetan ceritanya. Jadi kalau ada orang-orang berkepercayaan lain yang berkata Yesus tidak mati disalib, yaitu urusan dari keyakinan kepercayaannya lah. Tapi dalam kekristenan, Kristen tidak butuh kitab-kitab lain membuktikan bahwa Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga. Cukup dari fakta historis sejarah dan fakta Alkitab. Selesai. Makanya dalam semua kesempatan hambanya Dr. Bambang Nursena pernah berkata, menolak penyaliban, kematian, dan kebangkitan Kristus seperti upaya menegakkan benang basah. Artinya upaya yang sia-sia. Karena fakta historis, fakta sejarah, fakta Alkitab membuktikan Yesus benar-benar disalibkan. Yesus benar-benar mati. Yesus benar-benar bangkit. Yesus benar-benar telah naik ke surga. Menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya ulasan praktis sederhana ini boleh menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus menolong kita untuk tetap giat dan teguh berjalan dalam kebenarannya. Amin.